Welcome back my YouTube channel. Halo guys, perkenalkan nama saya Nafilat Rahmi. Saya berasal dari Universitas Syahkuala, Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas etika profesi mengenai pelanggaran etika bisnis oleh PT Alpen Food Industry. Siapa sih yang nggak tahu produk es krim Ice teman-teman? Es krim yang dikenal dengan tagline Have a nice day oleh masyarakat Indonesia dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Es krim Ice ini merupakan hasil produk dari PT Alpen Food Industry atau yang biasa kita kenal dengan PT AFI. Ternyata di balik manisnya es krim Ice ini, di belakangnya terdapat para buruh yang sulit menerima haknya oleh perusahaan asal Singapura ini. PT Alpen Food Industry atau yang kita kenal dengan PT AFI merupakan sebuah perusahaan penyedia makanan dan minuman yang terbuat dari susu. Produk yang paling dikenal pada PT AFI ini adalah es krim Ice, yang dikenal karena harga es krimnya yang lebih terjangkau daripada es krim lain yang beredar di Indonesia. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2013 teman-teman, dengan produksi es krim merek Baronet yang kemudian diganti nama menjadi es krim Ice pada tahun 2015. Pada tahun 2017, PT AFI memenangkan juara pertama Excellent Brand Award dengan preferensi konsumsi mencapai 76,14%, jauh mengalahkan Walls yang hanya memperoleh preferensi konsumsi sebesar 20,26%. PT AFI dapat memproduksi rata-rata 50.000 per box dan setiap boxnya terdiri dari 30 unit sampai 50 unit. Keberhasilan PT AFI dalam melakukan pengembangan pasar berbanding terbalik dengan nasib pekerjanya. Banyak sekali hak-hak pekerja yang tidak tercapai di PT AFI ini. Terdapat berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi dan bergulir sampai sekarang dari tahun 2017. Dimulai dengan PT AFI yang tiba-tiba mengubah izin perusahaan untuk klasifikasi baku usaha lapangan Indonesia atau KBLI 1520 menjadi KBLI 10531 untuk pengolahan es krim. Hal ini akan berdampak pada pengurangan upah karyawan sebesar 280.000 karena mengacu pada upah minimum kabupaten kota. Pada tahun 2017 juga, para buruh PT AFI masih termasuk ke dalam karyawan harian. Padahal nyatanya, para buruh sudah selama 6 bulan hingga 1 tahun. Menurut pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Menurut kehadiran, karyawan yang bekerja di perusahaan Ice adalah karyawan harian atau buruh kontrak. Menurut pasal 10 Kepmen 100/2004, seorang buruh harus dipekerjakan sebagai karyawan sebagai hasil dari terlibat dalam pekerjaan penuh waktu selama setidaknya 21 hari atau lebih dari 3 bulan. Sebaliknya, sejak saat ini buruh telah dilacak selama 6 bulan hingga 1 tahun. Permasalahan buruh dengan internal Ice ini sangat memanas. Saat para buruh melakukan mogok kerja untuk pertama kalinya dengan alasan upah yang rendah dan kondisi pekerja yang buruk. Berdasarkan siaran pers yang dilakukan oleh Kumparan.com 2017 oleh Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan atau SEDAR, keputusan untuk mogok kerja ini diambil setelah 2 kali perundingan dengan pihak perusahaan mengalami jalan buntu.
Dalam aksi mogok kerja ini, SGBBI atau Serikat Gerakan Buruh Bumi mempersoalkan berbagai kondisi kerja yang dirasa tak ideal dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Misalnya, penurunan upah, kondisi kerja ibu hamil pada malam hari, mutasi pekerja terhadap anggota serikat, dan pemutusan hubungan kerja. Berbagai kecelakaan di tempat kerja juga dialami oleh para buruh PT AFI. Terdapat buruh yang mengidap bronkitis akibat bocornya gas alkali di pabrik. Mata meradang, terpecik cairan soda api, dan perusahaan tetap tidak memberikan bantuan. Dan saat berobat, uang pengobatan tidak pernah digantikan oleh perusahaan. Di PT AFI, kecelakaan kerja yang terjadi ditanggung oleh buruh itu sendiri. Hal ini ditegaskan tertulis dalam pasal 10 poin kedua kontrak kerja yang berbunyi apabila buruh mengalami kecelakaan kerja di kemudian hari dan mengakibatkan cacat, peristiwanya ini merupakan kelalaian si buruh semata atau disebut juga human error dan tak bisa menuntut perusahaan. Dalam kontrak kerja dengan PT AFI, setiap buruh berhak mendapatkan 5 jenis asuransi kesehatan maupun jaminan hari tua. Akan tetapi, tidak semua buruh mendapatkan haknya. Saat buruh izin sakit, upahnya juga dipotong sejumlah hari saat mereka absen kerja. PT AFI telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi upah tidak dibayar apabila pekerja buruh tidak melakukan pekerjaan. Namun, pada pasal 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja atau buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Perusahaan lepas tangan ketika para buruh terkena kecelakaan, padahal kebocoran amoniak merupakan tanggung jawab perusahaan. Sebanyak 50% buruh tidak diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan, padahal peraturan undang-undang Pasal 99 Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan pada ayat 1 dan 2 yaitu setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, serta ayat 2 berisi jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak berhenti sampai di situ saja teman-teman. Permasalahan terus berlanjut hingga tahun 2020. Ketika 600 pekerja PT Alpen Food Industry di Bekasi menggelar mogok kerja setelah merasa hak-hak mereka dilanggar oleh perusahaan. Salah satunya yaitu shift malam bagi buruh perempuan yang sedang mengandung. Sejak tahun 2019 telah terjadi 14 kasus keguguran dan 6 kematian bayi baru lahir dari total 359 buruh perempuan yang bekerja di pabrik ais. SGBBI meminta kepada perusahaan untuk tidak mempersulit buruh saat ingin mendapatkan fasilitas kesehatan selain dari klinik dan dokter yang disediakan oleh PT AFI. Simon Audrey Halomoan mengatakan bahwa pihak perusahaan telah menjalankan kewajiban dalam masalah aturan kerja bagi buruh perempuan yang sedang hamil yang tertuang dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat 3. Pasal ini mewajibkan perusahaan memberi buruh perempuan yang bekerja shift malam dengan makanan bergizi. Dan menurut Simon, tim manajemen AIS telah memberikan susu kotak dan makanan bergizi dalam rangka suplai gizi ibu mengandung. Namun, nyatanya tambahan asupan gizi yang didapat hanya berupa susu kemasan botol cair 190 ml dan 1 pieces roti yang bernilai kurang dari 5.000. Sementara itu, terkait masalah keguguran dari pekerja perempuan yang hamil,
pihak perusahaan telah memutuskan untuk melakukan medical check-up oleh RS Omni khusus pada buruh hamil yang mengalami keguguran. Hasilnya, menurut Simon, pihak rumah sakit menjelaskan keguguran para buruh tidak berkaitan dengan kondisi kerja. Padahal nyatanya, buruh yang hamil mendapatkan shift malam dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Tidak dapat mengambil kerja non-shift karena syarat yang dipersulit dengan harus ada keterangan dari dokter kandungan mengenai kelainan janin. Ibu hamil juga masih dikenakan target produksi seperti biasa dan tidak mendapatkan keringanan atau pembebasan target, meskipun kehamilan telah dilaporkan kepada atasan. Buruh ibu hamil juga masih bekerja di bagian kerja berdiri dan mengangkat beban, seperti manual packing, mengepel dan menyapu lantai, mengganti gulungan plastik 40 menit sekali yang berat per gulungnya. Permasalahan kembali mencuat ketika para buruh merasa dibohongi oleh perusahaan karena diberikan cek mundur atau cek yang dapat dicairkan dalam jangka waktu tertentu yang diketahui kosong. Pada perjanjian yang dilakukan pada 4 Januari 2019, buruh setuju menunggu selama 1 tahun untuk bonus sebesar 600 juta untuk 600 karyawan. Namun, ketika hendak dicairkan pada 5 Januari 2020, pihak bank menyatakan cek tersebut tidak aktif alias kosong. Mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh PT AFI berdampak dengan PT AFI melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak kepada 600 orang karyawannya yang turut melakukan demonstrasi kepada pihak AIS. Meski aksi tersebut tidak melanggar hukum. Salah satu karyawan PT AFI yang terkena dampak PHK, JJ Supriyatna, menegaskan status PHK dari perusahaan sangat tidak jelas karena banyaknya karyawan yang tidak mendapatkan surat PHK tetapi upah juga tidak diberikan walaupun sudah 2 bulan bekerja. Para buruh yang tidak menerima surat PHK sepihak tersebut merasa belum sah PHK secara hukum karena mereka adalah karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga mereka terus menuntut haknya dengan melakukan aksi mogok kerja di pabrik setiap hari. Permasalahan yang bergulir selama beberapa tahun terakhir menarik perhatian masyarakat Indonesia, khususnya para pengguna internet. Pada jejaring sosial Twitter, ketika khalayak publik turut beramai-ramai menyuarakan suara buruh dengan berbagai tagar seperti jangan beli es krim ais, stop beli es krim ais, dan boykot ais. Tagar ini menyuarakan untuk tidak lagi membeli produk-produk yang dihasilkan oleh pihak ais. Penyuaraan di jejaring sosial ini bukan tanpa alasan, melainkan viralnya tagar jangan beli es krim ais tersebut lantaran para buruh di PHK secara sepihak. Dengan ini, publik menyerukan dukungannya untuk para buruh yang selama bertahun-tahun telah memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja. Analisis kasus pelanggaran PT AFI versus pekerja. Dengan kesediaan PT AFI dalam mengapresiasi perjuangan buruh perusahaan AIS untuk memenuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan, PT AFI mengangkat 665 buruh menjadi karyawan tetap setelah melakukan aksi demonstrasi sebanyak 2 kali. Namun, perusahaan masih saja memberikan gaji yang sama seperti sebelumnya, yaitu dengan gaji harian. Menurut saya, ada beberapa hal yang menyebabkan perselisihan ini tuh tidak kunjung usai. Di antaranya, kurangnya komunikasi antara pegawai dengan pengusaha, sehingga ada beberapa kesalahpahaman seperti tentang cek kosong yang didapat oleh buruh. Dinamika konflik yang terjadi di dalam perusahaan. HRD yang belum melakukan tugasnya dengan baik. HRD itu seharusnya mampu menjaga nama baik perusahaan di hadapan publik. Jika masih belum menemukan titik terang, harus dibawa ke ranah hukum agar dapat terselesaikan.
kurangnya pengendalian dalam perusahaan seperti perencanaan usaha yang lebih dalam atau baik dari tahun-tahun sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan yang sama. PT AFI tidak mau memperbaiki kesalahan mereka dan tetap mengulangi. Yang terakhir, kurangnya transparansi dalam perusahaan PT Alpen Food Industry. Dengan adanya kasus yang terjadi di atas menimbulkan dampak yang besar bagi lingkungan internal maupun eksternal perusahaan PT AFI. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja yang terjadi mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan produksi karena kurangnya karyawan. Perusahaan juga mengalami kerugian yang sangat besar karena citra yang buruk di masyarakat sehingga hilangnya kepercayaan dari para konsumen. Menurut saya juga ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh PT AFI. Yang pertama, membuat peraturan yang lebih jelas, adil, dan saling menguntungkan bagi pengusaha maupun buruh. Yang kedua, melakukan pemeliharaan rutin pada mesin es krim agar selalu terjaga kebersihannya, serta tidak terjadi lagi kebocoran amoniak seperti yang sebelumnya telah terjadi. Perusahaan juga perlu meningkatkan CSR untuk dapat menarik hati kembali minat pelanggan serta membangun citra yang baik di mata masyarakat. Perusahaan perlu membuat aturan perusahaan yang lebih jelas, adil, dan saling menguntungkan. Thank you guys telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment.